Ketika qaulul qadim, beliau menyebutkan bahawasanya cara bertayamum adalah kita menepuk di atas debu, kemudian menyapu di atas wajah, keseluruhan batas wajah ketika kita berwudu. Kemudian kita disunnahkan pukulan yang kedua, dan boleh melanjutkan dengan pukulan yang pertama tadi. Dia cuma disapu tangan sampai dengan pergelangan tangan, tidak sampai kepada siku. Karena mereka mengambil kesimpulannya adalah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri perempuan dan laki-laki itu dipotong kedua tangannya. Tangan makna di sini adalah di sini sampai pergelangan, bukan di sini. Bukan di sini potong tangan, tapi di sini. Sehingga diambil makna aidikum minhu itu kedua tangan kalian itu batasnya sampai ke pergelangan tangan. Bab tayamum. Jadi tayamum ini secara bahasa artinya menyengaja. Menyengaja. Syariat atau secara syariat pengertian tayamum adalah isalut turabi ilal wajhi wal yadaini biniyatin makhsusatin. Secara syariat tayamum itu adalah mengalirkan. Kalau debu itu dialirkan atau didapling mungkin bahasa Aceh. At-turab yaitu debu ke atas wajah dan kedua tangan dengan niat yang khusus. Berarti di sini dua poin. Yang pertama menggunakan debu, yang kedua yang disapu itu adalah kedua tangan dan wajah dengan niat. Maka tayamum ini bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya air, tetapi bisa jadi karena uzur di dalam menggunakan air. Karena uzur di dalam menggunakan air, ataupun sudah bisa menggunakan air, akan tetapi tidak seluruh anggota yang wajib dibasuh pada wudu itu boleh terkena air. Maka nanti sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita jelaskan. Ayat Al-Quran, Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Apabila kalian di dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau kalian buang, apakah itu BAK buang air kecil atau BAB buang air besar, ataupun kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, maka sebelumnya disebut hal-hal yang membatalkan wudu. Falam tajidu ma'a, kalian belum mendapatkan air, fatayammamu, maka segeralah kalian bertayamum dengan debu yang baik atau suci. Maka basuhlah, sapulah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Ini adalah ayat Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah hajat. Jadi yang diutus adalah Umar, yang mengutus adalah Rasulullah. Fa ajnabtu, kemudian tiba-tiba saya junub.
saya di dalam keadaan berjunub. Karena laki-laki enggak ada haid dan nifas, berarti hadas besarnya apa? Junub. Falam ajidil ma, saya tidak dapat atau belum mendapatkan air, atau tidak ada air. Fatamarraghtu fis sa'idi kama tamarraghat dabbah. Saya teringat, kata Sayyidina Umar, kalau kita mau wudu enggak ada air, maka tayamumnya ya menyapu wajah dan kedua tangan. Tapi kalau junub bagaimana? Karena junub itu kan untuk mengangkat hadasnya itu dengan mandi. Jadi teringat beliau, oh berarti kalau mandi mengalir isalul ma ila jami'il badani, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Beliau guling-guling guling-guling di pasir. Jadi guling-guling di pasir. Ya, sebagaimana bergulai-gulainya apa guling-guling? Guling-gulingnya ya, dabbah, yaitu binatang ternak. Kan ada binatang ternak itu kalau ini guling-guling dia atas pasir. Ya. Kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menceritakan hal tersebut kepadanya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Innama yakfika." Padahal wahai Umar, engkau cukup antaqula biyadaika, engkau mengangkat kedua tanganmu meletakkan di atas tanah, thumma daraba biyadai, kemudian beliau ya mempraktekkan ini kau pukul di atas tanah ya, darbatan wahidah, sekali pukulan ya, thumma ya mashus shimal 'alal yamin, kemudian yang kiri ini membasuh yang kanan, menyapu yang kanan ya, wa dhahira kaffaihi wa wajhi, yang nampak daripada telapak tangannya ya, dan kedua tangannya itu dan wajahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Ada juga ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam sebuah peperangan. Dalam sebuah peperangan. Kondisi itu sedang musim dingin, dinginnya luar biasa. Jadi sahabat ini menandakan makna bahwasanya bukan cuma karena tidak ada air, tetapi karena ada hajat dan darurah atau uzur, tidak dapat menggunakan air walaupun air ada. Dinginnya luar biasa itu. Dinginnya luar biasa. Tiba-tiba di dalam peperangan tersebut sahabat ini dalam keadaan berjunub. Dia junub. Jadi tiba-tiba dia junub. Nah, ditanya kepada sahabat yang lain, bagaimana ini caranya? Aku berjunub dan di kepalaku ini ada luka, karena dalam peperangan yang namanya perang ada luka di kepalanya yang belum sembuh, dan aku tidak sanggup untuk mandi dengan air sedingin itu, dan aku takutkan akan mengena pada lukaku dan lukaku itu parah. Lalu dia bertanya kepada sahabat yang lain, apakah kalian mendapatkan keringanan terhadapku pada persoalan tersebut? Jawab sahabat. Sahabat yang lain menjawab, tidak, ini kan ada air, tak boleh, tetap harus menggunakan air. Karena dia tidak mau meninggalkan solat sedangkan dia dalam keadaan junub, dan tidak ada keringanan yang diterima dari sahabat-sahabatnya yang lain, kemudian dia mandi dengan air yang sangat dingin tersebut sehingga menyebabkan lukanya semakin parah dan beliau syahid. Udah takut ini orang fatwa. Orang fatwa udah takut. Kemudian sampai mereka datang kepada Rasulullah menceritakan hal ini. Marah Rasulullah, kalian telah membunuh orang tersebut, padahal cukup baginya ya untuk bertayamum sebagaimana tayamum dia ya ganti daripada wuduknya. Jadi itulah makanya ya, di dalam kita memberikan jawaban terhadap sebuah persoalan fikih ini luar biasa, sangat hati-hati. Maka saya pribadi juga terkadang tidak bisa menjawab hari ini ya,
kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yang baik gara-garanya meramah gogok, bahkan meninggal orang lain gara-gara fatwa atau jawaban kita. Padahal semuanya kalau dulu tidak ada dalam kitab, karena masa sahabat enggak ada kitab. Cuman mereka bisa bertanya, datang kepada sahabat-sahabat yang faqih, yang paham-paham perkara agama. Kalau sekarang luar biasa, kitab udah ada, guru udah ada, tempat bertanya udah ada, kajian di mana-mana, tinggal kita sendiri mau atau tidak untuk mendatangi kajian-kajian tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada letak dua perbedaan di dalam tata cara bertayamum. Karena tata cara bertayamum sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka sapulah, usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Di dalam mazhab qadim, berdasarkan hadis yang tadi, ya, hadis Umar tadi, ya, maka Imam Syafi'i dalam mazhab qadim itu mazhab lama beliau ketika beliau berada di Baghdad, di Irak. Jadi beliau punya mazhab dua, mazhab qadim, mazhab jadid, atau qaulul qadim, qaulul jadid. Qaulul qadim itu banyak terpengaruh oleh, ya, pendapat-pendapat para ahlul ra'yi yang ada di Baghdad. Dan pada saat itu hadis yang didapatkan oleh Imam Syafi'i juga terbatas. Sehingga qaulul qadim itu di Baghdad. Begitu beliau hijrah ke Mesir, ya, dan bahkan beliau hidup di Mesir, kemudian beliau wafat dan meninggal di Mesir dan dikebumikan di Mesir. Jadi alhamdulillah, saya pribadi berkesempatan mengunjungi makam beliau tidak jauh, ya, dari sebuah terminal itu kita, ya, bisa mendatangi makam beliau. Dan lewat makam beliau, sebelum makam beliau itu ada makam guru beliau Waqi', kemudian makam beliau, makam Imam Syafi'i. Ya, masuk ke dalam gang lagi ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, masuk jalan lebih jauh lagi ada makamnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Mesir, dan di samping itu ada seorang ada seorang muslimah salihah syahidah yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi kalau kita pergi itu satu kali pergi bisa beberapa tempat situs sejarah keislaman, makam-makam para ulama dan orang-orang soleh. Maka di Imam Syafi'i ini akhir hidup beliau itu dengan qaulul jadid. Yang disebarkan kepada kita hari ini adalah qaulul jadid yang kita amalkan di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan terlebih utama di Aceh. Itu adalah qaulul jadid ketika beliau memberikan fatwa dan kesimpulan hukum pada saat beliau berada di Mesir. Jadi bedanya di mana? Ketika qaulul qadim, beliau menyebutkan bahwasanya cara bertayamum adalah kita menepuk di atas debu, kemudian menyapu di atas wajah, keseluruhan batas wajah ketika kita berwudu. Kemudian kita disunnahkan pukulan yang kedua, dan boleh melanjutkan dengan pukulan yang pertama tadi. Dia cuma disapu tangan sampai dengan pergelangan tangan, tidak sampai kepada siku. Karena mereka mengambil kesimpulannya adalah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri perempuan dan laki-laki itu, ya, dipotong kedua tangannya. Tangan makna di sini adalah di sini sampai pergelangan, bukan di sini. Bukan di sini potong tangan, tapi di sini. Sehingga diambil makna aidikum minhu itu kedua tangan kalian itu batasnya sampai ke pergelangan tangan. Ini di dalam qaulul qadim. Dan ini yang difatwakan dan ini yang diamalkan di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mazhab Hambali, ya, memahami tata cara bertayamum adalah sampai ke pergelangan tangan. Ya, wa huwa madhhabul Hanabilah wa ba'dil madhahibil ukhra, ya, bidalilil hadis
as-sabiq, dengan hadis yang kita bacakan tadi, hadis Umar. Akan tetapi pendapat qaulus Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i pada mazhab yang jadid menyebutkan bahwasanya tidak boleh kita bertayamum kecuali 2 pukulan, satu untuk wajah, satu lagi untuk tangan sampai ke siku. Sampai ke siku. Dalilnya adalah dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Simmah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertayamum kemudian menyapu wajahnya dan tangan sampai ke siku beliau. Jadi ada takhsisnya. Ada hadis yang lain yang menguatkan pendapat Rasulullah itu bertayamum dengan menyapu wajahnya dan juga menyapu kedua tangan sampai ke siku. Kemudian yang kedua juga dikiaskan kepada wudu. Wudu juga demikian disebut kita membasuh kedua tangan kita yaitu sampai ke siku kita. Maka ini dipahami tangan di sini sampai dengan ke siku. Jadi bagaimana kita amalkan? Kita ikut qaulul jadid, bukan qaulul qadim. Jadi ada kemarin video seorang ustaz yang menjelaskan tentang tata cara bertayamum. Beliau menjelaskan sampai ke pergelangan tangan. Tidak salah, yang beliau jelaskan tidak salah, cuma sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i pada pendapat qadim dan juga mazhab Hambali. Akan tetapi yang ma'mul bih, yang diterapkan di Aceh, di Indonesia, di Asia Tenggara, mazhab Syafi'inya, kita bertayamum dengan 2 kali tepukan di atas debu. Yang pertama wajah sebagaimana batas wajah di dalam wudu. Kemudian yang kedua, tepukan yang kedua yaitu tangan kiri kita, menyapu di sini dari belakang yang pertama, kemudian kita tarik sampai ke siku. Kita tutup dengan di atas jumpanya kayak gini. Jadi debunya tidak semua jatuh. Jadi dari sini pertama, kemudian kita tarik. Ini juga di sela-sela ini, kemudian di sini. Baru yang kiri. Dari tangan kanan ini langsung pegang yang kiri sampai ke siku, kita sapu sampai ke hujung jari. Selesai. Ini adalah tata cara bertayamum di dalam qaulul jadid dan yang diamalkan di dalam mazhab Syafi'i. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih.